Sidang perkara dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J hari ini akan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda hari ini merupakan persidangan atas 5 terdakwa yaitu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf serta menghadirkan 5 saksi ahli. Kelima saksi ahli memiliki keahlian yang berbeda-beda yaitu forensik, digital forensik, dan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System atau INAFIS. Apakah dengan menghadirkan kelima saksi ahli akan muncul fakta baru dalam persidangan? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan membahas hal ini lebih detail dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Sudah ada Mas Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum. Sehat ya? Argentina menang, tentu hati pun senang. Walaupun begadang-begadang tetap aja. Oh, kan kelihatan wajah berbinar-binar ini. Oke, kita juga sudah bergabung dengan Bang Martin Lukasimajuntak, pengacara almarhum Brigadir Yosua. Selamat pagi, Bang Martin. Selamat pagi, sedih saya nih, Prancis kalah. Oh, ini mendukung Prancis kalah. Jadi nggak semangat pagi hari ini. Baik, saya izin dulu mau ke Mas Reza. Mas Reza melihat kan hari ini juga rencananya akan ada sidang lagi, lanjutan, menghadirkan 5 terdakwa dan kabarnya ada keterangan dari para ahli. Ahli forensik, digital forensik, dan juga INAFIS nantinya. Apakah ahli-ahli ini, khususnya untuk forensik sendiri, bisa memperingankanlah mungkin untuk para terdakwa nantinya? Sebetulnya pertanyaan itu tidak relevan. Kenapa? Karena ahli itu didatangkan semata-mata karena ilmu pengetahuan yang dia punya. Iya, tapi berarti tidak akan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi normatif dia tidak punya keberpihakan pada siapapun. Tanda petik mau kalah kek, mau menang kek, tidak ambil pusing. Iya. Tetapi kita bisa membayangkan kalau satu pihak mendatangkan ahli, tentu hitung-hitungannya adalah ahli ini dianggap akan bisa menguntungkan pihak yang mendatangkannya. Gitu. Dan saat ini terdakwa yang mendatangkan. Nah, karena terdakwa yang mendatangkan, maka barangkali pihak terdakwa punya hitung-hitungan di atas kertas. Kalau ahli ini didatangkan, bukan ahli yang itu, maka ini akan bisa menguntungkan. Tapi paling tidak itu hitung-hitungan si terdakwa. Ahli sendiri sekali lagi tidak punya kepentingan terhadap menang Seperti atau kalah. apa bentuknya yang dapat menguntungkan terdakwa ini? Ada 2 ahli sesungguhnya, 2 kategori ahli. Pertama, ahli langsung. Ahli langsung adalah ahli misalnya melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang sedang berperkara. Atau ahli tidak langsung, ahli tidak memeriksa siapapun, tetapi dia punya pengetahuan, dia punya wawasan, dia mungkin juga punya teknologi yang bisa dipaparkan, diperagakan di ruang sidang untuk membantu majelis hakim memahami persoalan secara lebih terang. Kalau bicara soal tadi, Ratih udah menyebutkan juga sesuai dengan judul kita ada psikolog forensik begitu ya. Dalam aspek apa bisa menguntungkan terdakwa di sini, Mas? Sekali lagi kata menguntungkan harus kasih tanda petik ya. Tanda petik ya, menguntungkan terdakwa. Gitu. Selama ini kalau saya simak pemberitaan bahwa teman-teman atau kolega di APSI4 dilibatkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati yang notabene berstatus sebagai terdakwa ya. Nah, salah satu temuan yang saya tangkap dari media massa adalah APSI4 mengatakan kurang lebih sudah terjadi kejahatan seksual terhadap PC. PC mengalami trauma. Tidak ada tanda-tanda bahwa traumanya adalah kepura-puraan. Nah, kalau kemudian temuan semacam itu disodorkan ke majelis hakim, lalu hakim mau menerima pemeriksaan tersebut dan mengamini isinya, maka tidak tertutup kemungkinan akan ada peringanan sanksi bagi terdakwa, andaikan terdakwa divonis bersalah. Tapi sebaliknya, kalau hakim menganggap bahwa ternyata pemeriksaan ini, maaf ini hanya misalnya, ini ternyata pemeriksaannya penuh dengan rekayasa, pemeriksaannya tidak valid, pemeriksaannya ada kepentingan ini misalnya, maka hakim bisa mengatakan kesampingkan, tidak relevan, maka tidak masuk dalam putusan, kalaupun divonis bersalah tidak akan ada efeknya terhadap terdakwa. Mas Reza, tapi kalau misalnya gini, ahli forensik nanti menguntungkan untuk Putri Chandrawati karena memang memperlihatkan ada bukti-bukti yang Putri Chandrawati mengalami trauma. Tapi di sidang sebelumnya ahli poligraf menyatakan bahwa Putri Chandrawati ini indikasi berbohong. Nah, nanti akan seperti apa? Satu menguntungkan, satu... Saya tidak akan mengomentari ahli poligraf ya, karena itu bukan bidang saya. Tetapi yang menjadi fokus utama saya adalah andaikan Putri Chandrawati dinilai mengalami trauma dan traumanya itu tidak pura-pura, pertanyaan induknya adalah ini trauma akibat apa?
Kalau misalnya trauma dikatakan, oh trauma ini disebabkan oleh adanya perkosaan, karena kata itu yang dipakai oleh FS dan PC kan, bukan lagi pelecehan seksual. Kalau trauma itu dianggap tak lain tak bukan adalah akibat perkosaan, ini akan jadi masalah yang serius. Karena sejauh ini yang saya pahami dari pemberitaan, tidak ada satupun hasil pemeriksaan medis, yaitu visum, yang mengatakan PC diperkosa atau tidak diperkosa. Jadi bagaimana mungkin kemudian seseorang yang tidak bisa dipastikan apakah dia sudah diperkosa atau tidak diperkosa, tapi kemudian muncul temuan trauma dan traumanya dikaitkan ke perkosaan, menurut saya tidak masuk akal. Oke, baik. Itu tadi sudah disampaikan. Nanti giliran ke Bang Martin ya, Bang Martin, soal strategi, kemudian bagaimana tanggapan kuasa hukum dengan beberapa saksi atau beberapa ahli ya yang rencananya akan dihadirkan sepanjang minggu ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.